Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubedillah Maulidul Ula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing statik secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router tersebut mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data router di tabel routing secara otomatis. Routing dinamik ini dia bisa menentukan dia harus melewati gateway yang mana secara otomatis. Berbeda dengan routing statik yang kemarin kita harus menuliskan jalannya sendiri atau menuliskan gateway-nya sendiri untuk menuju ke tujuannya. Sedangkan routing dinamik ini dia bisa menentukan jalannya secara otomatis. Kemudian ada macam-macam routing dinamik, yaitu yang pertama RIP, Routing Information Protocol, kemudian IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, BGP, Border Gateway Protocol. Di sini saya akan menggunakan, pada simulasinya saya akan menggunakan RIP atau Routing Information Protocol. Kemudian untuk kelebihan routing dinamik yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila satu jalur yang rusak. Kemudian untuk kekurangannya, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kemudian kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Kemudian yang terakhir, update ARP table dibagikan ke semua komputer. Berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Kemudian untuk RIP sendiri atau Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Kemudian kita langsung masuk saja ke percobaannya. Untuk topologinya ini saya menggunakan sama seperti routing statik yang kemarin, seperti ini. Kemudian saya menggunakan protokol routing RIP versi 2. Jadi untuk topologinya masih sama seperti yang kemarin, yang routing statik kemarin. Pertama, kita setting dulu routing RIP-nya di bagian router. Untuk pertama kita hapus dulu semua routing statiknya. Kemudian kita masuk ke RIP.
Sebentar, kita hapus dulu semua statiknya. Oke. Kemudian di sini dapat dilihat RIP routing. Nah, di sini kita akan menggunakan RIP versi 2, maka dari itu kita harus melakukan tahap ketiga dan tahap keempat di sini. Menambahkan network routing RIP, kita menambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, kita beri perintah di sini. Kita masuk ke CLI. Kita ketik no auto summary, kemudian enter, kemudian version 2. Kemudian kita save. Nah, maka di sini tulisannya akan menjadi routing 2. Kita lakukan juga pada router 2 dan router 3. Kemudian di router 3. Bentar, kita save dulu. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan networknya, network dari semua yang terhubung dengan routernya seperti ini. Di sini ada 12, 12, 12.0. Ini untuk serialnya ke router 2.
kemudian ada 13 kosong serial ke router 3, kemudian ada 192.168, kemudian router 2, oke, kemudian router 3. Untuk router 3 yang seperti ini. Satu tiga, satu tiga, satu tiga, tiga, dua tiga, dua tiga. Ini untuk ke server 1, kemudian ini untuk ke server 2. Nah, setelah seperti ini, kita bisa coba mengirimkan paket Simple PDU. Nah, di sini settingan routernya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke simulasinya. Kita coba dari PC1 ke PC2. Nah, dia bisa tahu jalannya seperti itu. Kemudian kita coba dari PC1 ke server 1. Harusnya dia akan lewat ke jalur ini. Nah, dia akan lewat jalur ini. Kemudian dia ke server 1. Kembali lagi. Nah, maka dia akan tahu sendiri bagaimana cara PC1 menuju ke server 1. Dia tahu harus lewat jalur mana secara otomatis. Jadi kita tidak perlu memberitahunya dia harus melewati serial 131.1.1.3.0. Dia maka akan otomatis tahu jalannya lewat situ. Maka kemudian jika serial 13 ini diputus, maka dia akan mencari jalan lain. Dia bisa ke sini, bisa ke router 2, kemudian ke router 3, baru ke server 1. Di sini saya coba dulu di PC1 ke PC3. Nah, dia langsung tahu jalurnya bisa lewat sini, bisa lewat serial
bisa lewat serial 12, kemudian kembali, berhasil. Kemudian kita coba dari PC3 ke server 2. Nah, dia tahu dia harus lewat mana, server 2, kemudian kembali ke PC3. Kurang lebih seperti itu. Jika masih ingin penasaran, bisa mencoba sendiri untuk ininya, pengiriman sampel PDU-nya. Kemudian setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke model real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penulisan routernya. Jadi di sini kita masuk ke mode real time, kemudian kita coba PC1 kita tracer ke server 1. Kita coba. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Dia akan melalui gateway 192.168.1.62. Jadi dia melewati gateway ini. Kemudian dia akan masuk ke gateway routernya 13.1.3.3. Kemudian dia masuk ke server 1. Seperti itu. Kita coba dari PC1 ke PC3. Oh, maaf. 192.168.253. Nah, maka dia akan melewati ini gateway router 1212. Dia lewat sini, kemudian ke PC3. Kita coba juga dari PC3 ke server 2. Server 2 43.43.1. Dia akan melewati gateway 2323, yaitu sebelah sini. Oke, kemudian lanjut kita ke buat skenario jalur routing 1, routing 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1, router 3. Misal interface serial router 3 arah router 1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Kita coba di router 3-nya yang terhubung dengan router 1, kita coba off kan. Kita tutup jalurnya seperti ini. Kemudian lakukan pengetesan pada poin 7. Nah, kita akan mencoba bagaimana kan tadi ketika jalur router 1 ke router 3-nya masih berjalan, PC1 ketika mengirim ke server 1, dia akan melewati gateway 1313 di sini. Dia akan lewat sini. Tapi di sini karena terputus, kita coba kita masuk ke simulation. Kita coba PC1 ke server 1. Harusnya dia akan lewat sini. Karena di sininya tidak bisa dilewati. Kita coba. Nah, dia lewat router 2, kemudian ke router 3, dan baru ke server 1.
Nah, ini bedanya router statik dengan router dinamis. Jadi kita tidak perlu eh, mengubah jalurnya, kita tidak perlu men-setting dulu. Nah, jika jalur 13 ini terputus, kita kalau jika menggunakan router statik kita harus menulisnya dulu, harus lewat router 2, router 3. Jika di router dinamis kita tidak perlu menulisnya, dia akan langsung otomatis mengetahui, bisa lewat router 2, kemudian router 3 baru ke server 1. Seperti itu. Baik, sekian presentasi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.